Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Sehat, Pak. Sudah pada sarapan apa belum? Sudah. Oke. Nah, ini kita belajar apa? Kita belajar apa? Geografi. Geografi. Baik. Nah, ini kita belajar geografi. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Apakah bisa yang cukup memimpin doa? Silakan. Baiklah, mari kita menuju dan menghadap tangan seraya pada jemaah Islam menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Baik, coba anak-anak periksa dulu kiri kanannya, kalau ada sampah dipilih dulu biar kita nyaman dalam belajarnya. Oke. Baik, Pak. Ya. Siap, Pak. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan juga menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Untuk indikator pencapaian kita yaitu kita di sini nanti Bapak akan mengintegrasikan dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dan menganalisis dampak globalisasi di sekitar tempat tinggal Ananda. Saya juga menyajikan hasil diskusi terkait dengan dampak globalisasi di sekitar tempat tinggal Ananda. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu nanti akan Bapak tampilkan sebuah poin. Nanti Ananda harus mampu mengidentifikasi dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia di Indonesia ini dengan benar. Dan kita akan lakukan diskusi secara berkelompok untuk menganalisis dampak dari globalisasi di sekitar tempat tinggal kita. Baik, kita langsung saja ke materi pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan belajar tentang globalisasi, tentang pengertian globalisasi, faktor globalisasi, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan dampak dari globalisasi tersebut. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu globalisasi? Apakah ada bisa yang menjelaskan tentang globalisasi? Coba. Baik, jelas. Coba. Globalisasi adalah proses mendunia, Pak, di mana tidak ada lagi batasan dan semua negara itu sangat terhubung dalam satu lingkup yang sama, di mana mereka sekalipun mereka terpisah jarak, tetapi mereka selalu terhubung satu sama lain dan tidak ada batasan yang negara itu. Ya, betul sekali. Jadi globalisasi itu kita bisa berhubungan walaupun orang tersebut jauh. Jadi kita itu terasa dekat aja gitu dengan adanya komunikasi. Nah, baik, pengertian globalisasi itu sendiri yaitu global yang artinya dunia dan globalization yang artinya proses. Jadi globalisasi itu adalah sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara itu menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara.
baik itu perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi lainnya. Nah, globalisasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Jadi dapat kita sebutkan globalisasi ini adalah sebuah proses yang mendunia. Baik, selanjutnya faktor terjadinya globalisasi. Nah, sebelum masuk ke faktor terjadinya globalisasi ini, Bapak ingin kita bermain game terlebih dahulu supaya tidak canggung dalam pembelajarannya. Oke? Coba. Oke, Pak. Gimana? Kita mau main game apa? Ada usulan? Tahu Bapak aja yang cari gamenya? Bapak aja. Baik. Yaudah. Coba Bapak di sini nanti akan menunjuk ya. Gamenya gini. Kalian tahu kan gajah itu? Gajah? Tahu. Semut tahu? Tahu. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Semut? Kecil. Jadi gamenya itu gajah semut ya. Nanti kalau Bapak tunjuk, nanti Bapak tunjuk secara acak. Misalnya Bapak tunjuk di rumah, Bapak bilang gajah, nanti bilangnya besar tapi ekspresinya kecil gitu. Dan begitu sebaliknya kalau semut gerakannya besar. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Coba. Oke, kita coba ya. Kita cobakan. Nanti kita tunjuk secara acak. Oke, kita mulai. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Oke, konsentrasi. Kita coba lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Oke. Kita coba lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Kecil. Oke. Baik, sudah konsentrasi ya. Sudah mulai konsentrasi. Gimana? Mau main game lagi atau kita lanjut ke pembelajarannya? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu ya. Ya, Pak. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor terjadinya globalisasi. Apakah ada tuh faktor terjadinya globalisasi? Belum belajar. Oke. Nah, faktor terjadinya globalisasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan adanya komunikasi ini kita dapat berhubungan dengan orang lain walaupun orang lain itu jauh, jaraknya jauh. Dan yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik maupun budaya. Yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang dapat mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Nah, ada pun contoh dari globalisasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama banyaknya produk asing yang beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik hingga makanan. Dan yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket yang menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Nah, ini sudah mulai dipraktekkan di negara yang maju, yaitu negara Jepang. Jepang sudah memulai mempekerjakan mesin sebagai tenaga kerjanya. Jadi kita hati-hati nanti untuk kedepannya mungkin mesin ini akan menggantikan pekerjaan kita ke depannya nanti dengan perkembangan teknologi yang akan berlangsung nanti. Nah, yang keempat itu jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Nah, sekarang kan kita sudah mulai bisa belanja melalui gadget kita sendiri,
kita dapat memesan dan diantar langsung ke rumah kita. Dan yang kelima, meningkatkan penggunaan gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosmed, apalagi hal asing bagi masyarakat. Nah, informasi yang kita dapat sekarang ini melalui sosial media itu cepat sekali berkembangnya. Dan yang ketujuh, itu banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Yang kedelapan, terjadi pertukaran budaya internasional seperti hip-hop dan budaya hip-hop dari barat. Nah, di sini apakah ada yang suka dengan hip-hop? Atau mungkin bisa melakukan mempraktekkan goyangan hip-hop dance-nya? Dance-nya bisa. Ada yang mengingat dengan hip-hop di sini? Tidak? Ada Pak. Ada. Yang cewek ada? Ada Pak. Kalau bapak sih kurang suka ya dengan hip-hop ini. Kalau saya sih suka ya Pak. Nah, dan masih banyak lagi contoh dari globalisasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dapat anak-anak lihat contoh produk perdagangan yang ada di era globalisasi ini, seperti batik. Nah, batik itu berasal dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, apakah anak-anak tahu daerah-daerah penghasil batik terbesar di Indonesia? Di daerah mana? Apakah ada? Pekalongan. Ada lagi? Solo. Ada? Di Indonesia itu banyak ya produksi batik ini, seperti di daerah Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Cirebon, Madura, Tulung Agung, Jambi, Banjarmasin, dan masih banyak lagi di daerah-daerah sekitaran Indonesia ini. Dan seperti karpet itu berasal dari daerah Turki dan negara Turki, boneka itu dari Thailand, dan mobil itu yang terkenal di daerah Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Nah, adapun dampak dari globalisasi ini yaitu dampak positifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, punya jiwa kemandirian dan rasional. Dan yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, dapat juga meningkatkan kehidupan kita lebih baik lagi. Dan yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal teknologi yang lebih baik. Dan lima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat memudahkan kita dalam melaksanakan kehidupan keseharian-hariannya. Dan selanjutnya kita masuk pada dampak negatif. Untuk dampak negatifnya sendiri bisa dibacakan Nirma. Silakan. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, masifnya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Tiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Empat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Lima, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Enam, orang menjadi individualis. Tujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral ataupun agama. 8. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. 10. Munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan
Anda sudah mendengar tadi dampak positif dan negatif yang Bapak jelaskan. Nah, Bapak ingin bertanya tentang dampak globalisasi ini. Apakah ada dampak positif dan negatif globalisasi ini yang sering Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada contohnya? Bisa Anda contohkan? Baik, saudara Ilham, silakan. Nah, izin Pak untuk dampak positif Pak. Izin Pak. Oke, silakan. Baiklah, izin menyampaikan Pak, kalau kita berbicara tentang dampak positif, berhubung kami pelajar siswa SMA ya Pak, ketika dampak positif mungkin dengan kemajuan globalisasi lebih memudahkan dalam pengerjaan tugas Pak. Kalau negatifnya, kadang kami hanya fokus ke menyelesaikan tugas, serta kalau sibuk dengan game, sibuk dengan media sosial, sehingga kadang kami juga turut lupa dengan tugas yang kami kerjakan dan akhirnya kami mengerjakannya menjelang akhir Pak. Barulah kami bisa merasakan dampak positif dan negatifnya pada umumnya kami rasakan beriringan. Sebagaimana tadi Bapak jelaskan juga, kalau saya sendiri lebih paling dirasakan adalah penggunaan gadget itu sendiri. Oke, bagus sekali ya. Itu betul yang disampaikan oleh Ilhan. Globalisasi ini memang banyak memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, kita sebagai manusia yang disiplin, kita harus pandai memilih dan memilah gitu, supaya kita tidak terjerumus pada dampak negatif dari globalisasi ini. Jadi kita harus mengetahui atau membaca banyak informasi tentang dampak-dampak dari globalisasi ini. Selain itu kita juga harus memikirkan apa dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa membuang dampak-dampak negatif dari globalisasi ini. Kita harus menyingkirkan gitu dampak negatifnya, terutama dari dalam diri kita sendiri dulu, baru kita dapat mempengaruhi orang lain. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi dua kelompok untuk melakukan diskusi. Kita melakukan diskusi tentang dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi ini. Nah, silakan Anda duduk per kelompok, dua kelompok ya, dibagi. Silakan. Nah, apakah kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Nah, ini ada dua kelompok ya. Jadi kelompok yang belakang itu mencari dampak positif dan yang depan dampak negatif. Nah, tugasnya yaitu yang dicari bagaimana dampak globalisasi ini terhadap daerah di sekitar tempat tinggal Ananda. Jadi jelaskan dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Oke, silakan Bapak beri waktu berapa menit? 20 menit Pak. 10 menit. 10 menit. Oke, 10 menit. Ya, cepat kerjakan.
kita tidak banyak. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, jadi mau yang dapat negatif dulu apa positif yang maju ke depan? Negatif, Pak. Oke, positif aja dari dapat positif. Kita mulai yang dari yang positif. Awal ini yang paling penting. Ya. Baik, silakan. Siapa dari kelompok positif? Coba. Oke, maka silakan. Jadi dampak positif yang kami dapat dari diskusi kami itu yang pertama komunikasi lebih mudah, kapan dan di mana saja dapat berkomunikasi. Yang kedua informasi dan teknologi mudah didapatkan. Dan yang ketiga tingkat kehidupan yang lebih baik. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tangan. Oke, silakan dari kelompok yang negatif. Dampak negatif, Pak. Iya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili kelompok dampak negatif globalisasi. Aku memaparkan beberapa hal sebagai yang kita bahas. Pertama, pola pikir atau mindset kita lebih menjurus pada hal individualisme, pada konsumerisme. Dalam artiannya Pak, kita lebih pengen sesuatu yang pragmatis, yang penting cepat selesai, instan. Bahkan kita telah menyepelekan hal yang bersifat proses. Alasan kita bisa melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, dan itu adalah salah satu bentuk dampak dari negatif dari globalisasi. Yang kedua adalah urusan ketika kita mengerjakan tugas, kita kan sering terlena dengan hal-hal yang bisa berbuat menarik perhatian kita, seperti dari media sosial yang saya sebutkan tadi, serta hal-hal yang produktif itu terpangkas dengan hal seperti main game tidak pada waktunya dan manajemen waktu semakin terbengkalai. Dampak negatif lainnya adalah kita semakin luntur kecintaan kepada budaya bangsa kita sendiri yang kita bisa lihat dan amati bersama. Mungkin ada hal-hal tertentu di mana masyarakat kita sudah mulai jarang mempelajari etnis atau kemudian dari Minangkabau itu sendiri, khususnya di daerah Sumatera Barat, dan hal itu semakin lama mungkin terus apabila tidak dipelajari. Sekian dari kami Pak, dari kelompok dampak negatif. Baiklah, itu yang disampaikan dari teman-teman kita itu betul ya, dampak positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Jadi dapat kita ambil manfaat dari mempelajari tentang globalisasi ini, yaitu yang pertama itu globalisasi itu dapat mengakses informasi global. Jadi globalisasi ini dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi dari berbagai media seperti dari buku, dari internet, dan dari televisi. Selain itu juga kita dapat menguasai banyak bahasa, banyak bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Kita juga dapat belajar bahasa Inggris dari HP bisa, dan juga dapat meningkatkan komunikasi kita dan membuka peluang karir yang lebih baik lagi dalam membangun komunikasi dengan orang luar. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan kreativitas. Nah, globalisasi ini juga dapat menumbuhkan kreativitas kita dalam bidang pendidikan. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan belajar. Yang kelima, membuka pola pikir yang lebih terbuka dan yang modern. Yang keenam, memperluas wawasan budaya. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang dapat mempermudah kita dalam kemudahan seperti berbisnis. Kita dapat dengan mudah melakukan bisnis dengan orang lain secara global. Dan yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, itulah manfaat dari kita dari mempelajari globalisasi ini. Jadi masih banyak ya manfaat lain dari mempelajari tentang globalisasi ini. Asalkan kita jangan fokus ke dampak yang negatifnya. Jadi lebih fokuslah ke pada dampak positif dari globalisasi ini. Nah, dan jauhi dampak negatif dari pemakaian gadget ini. Sekarang banyak sekali anak-anak kecil mulai dewasa salah menggunakan HP itu gadgetnya. Dan orang tuanya pun bukan dari kecil sudah membolehkan anak-anaknya untuk bermain gadget.
Jadi itu dibatasi dulu ya untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang baru menginjak SD. Jadi dibatasi dulu untuk memakai handphone ini supaya tidak terjerumus ke dalam dampak negatif dari globalisasi. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.